Perkenalkan, nama saya Hasanuddin dari peserta Latsar Kabupaten Ciamis Angkatan 1 dengan nomor NDH 16. Kecamatan Banjarsari beralamat di Jalan Raya Banjarsari nomor 44, wilayah Kecamatan Banjarsari mencakup 12 desa yaitu Banjarsari, Sukasari, Sindangsari, Sindangasi, Sindanghayu, Purwasari, Cibadak, Ciherang, Ratawangi, Cicapar, Kawasan dan Ciulu. Visi misi disusunnya dengan visi misi Bupati, yaitu sinergi mewujudkan Ciamis maju dan berkelanjutan. Tugas, fungsi dan tata kerja unsur organisasi Kecamatan menurut Perbub Ciamis nomor 23 tahun 22 diantaranya adalah membantu camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, desa, dan/atau kelurahan. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis pengoordinasian pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, desa dan/atau kelurahan. B. Penyiapan bahan, fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan/atau kelurahan. C. Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa. D. Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa. E. Fasilitasi dan evaluasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa. Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa. G. Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa. H. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa. I. Fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. J. Fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa. K. Fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga. L. Pemantauan dan evaluasi, layanan administrasi dan pelaporan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan, desa dan/atau kelurahan. M. Penyiapan bahan, fasilitasi dan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. N. Fasilitasi, koordinasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. Penata kelola pemerintahan menyiapkan perumusan dan pengoordinasian kebijakan daerah, mengelola data dan informasi, serta memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di berbagai bidang, sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan. Mereka juga bertanggung jawab atas administrasi pemerintahan, kewilayahan, dan partisipasi masyarakat di tingkat daerah, seperti kecamatan atau kelurahan. Layanan yang diberikan: pelayanan administrasi pemerintahan, surat keterangan, rekomendasi, legalisasi dokumen, fasilitasi dokumen kependudukan, pembinaan administrasi pemerintahan desa, kelurahan, koordinasi ketertiban dan ketenteraman wilayah, penyediaan data, informasi pemerintahan, monografi, statistik, potensi wilayah. Standar layanan yang harus dicapai. Waktu layanan jelas, persyaratan lengkap, sederhana, dan transparan. Hasil layanan sah, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Layanan informasi cepat, valid, dan akurat. Pelayanan publik sesuai asas cepat, tepat, transparan, akuntabel. Keterkaitan dengan tujuan instansi. Administrasi pemerintahan tertib mendukung good governance. Pembinaan desa, kelurahan memperkuat tata kelola pemerintahan lokal. Koordinasi ketertiban menjaga wilayah aman, tertib, dan kondusif. Data dan pelaporan dasar pengambilan kebijakan daerah yang tepat. Pelayanan publik prima meningkatkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Upaya meningkatkan kinerja seksi pemerintahan melalui perwujudan Smart ASN. 1. Penguatan kompetensi, kompeten. 2. Integritas dan akuntabilitas, akuntabel dan berorientasi pelayanan. 3. Pemanfaatan teknologi digital, adaptif. 4. Kolaborasi dan sinergi, kolaboratif. 5. Budaya kerja berakhlak. 6. Inovasi berkelanjutan, Smart ASN, seorang ASN di seksi pemerintahan kecamatan harus mahir digital, smart, profesional dan kompeten, berintegritas dan transparan, kolaboratif dengan desa, instansi, inovatif dalam pelayanan, sehingga benar-benar mencerminkan profil Smart ASN, berkelas dunia,
berintegritas, nasionalis, profesional, adaptif, inovatif, menguasai IT, dan berjejaring luas. Terima kasih.